Wih, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk di video kali ini, perkenalan lebih dahulu ya. Nama saya Wisnu Mardika Mukti, NPM 18234120, dari kelas PCKR 7D Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini saya akan mewawancarai dua seorang teman saya, dan beliau juga sebagai pelatih dan juga pemain di salah satu klub sepak bola yang ada di Pemalang. Oke, maksudnya kita action. Oke, di video kali ini kita sudah kedatangan dua teman saya. Beliau juga sebagai seorang pelatih dan juga pemainnya juga. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Istiono dari salah satu klub sepak bola yang ada di Pemalang. Saya juga berperan menjadi seorang pemain sepak bola. Ya, selanjutnya rekan saya, monggo. Ya, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrian. Saya juga menjabat sebagai coach dan dulu saya pemain. Oke, untuk bintang tamu kali ini sangat luar biasa karena di video kali ini kita kedatangan pelatih dan juga pemainnya. Langsung kita kupas sejarah apa, cerita apa yang bisa kita dapatkan ilmu dari seorang pemain dan juga seorang pelatih. Saya akan mulai dari pemain terlebih dahulu. Untuk Mas Inggit sendiri, sekarang sekolah atau gimana, Mas? Ya, untuk sampai sekarang ini mungkin kan sekolah masih juga masa pandemi seperti ini, mungkin sekolah bisa lewat HP secara online gitu. Jadi mungkin kalau masalah sekolah ya tetap sekolah, cuman tidak kayak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kan untuk sekolah sendiri sampai jam 2 ataupun jam 3, nanti jam 4 latihan. Kemudian juga itu latihan enggak 1 minggu full, biasanya ada hari-hari tertentu. Biasanya 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Untuk sekolah sendiri ya menyesuaikan sekarang era pandemi seperti ini ya mungkin lewat HP. Jadi untuk pembentukan latihan saya sendiri bisa dicapai dengan porsi latihan saya sendiri, pagi bisa latihan juga. Berarti untuk saat ini itu bisa sekolah dan juga bisa itu ya serambi latihan juga ya, Mas? Iya. Oke, untuk Mas Vicky sendiri sekarang itu sebagai hanya fokus di pelatihnya atau ada mungkin pekerjaan lain? Untuk saat ini saya fokus ke pelatih dulu karena banyak turnamen-turnamen yang telah menanti ke depannya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan untuk Mas Inggit sendiri. Cara membagi waktu, Mas Inggit kan sekolah ya, berarti kan harus juga fokus ke sekolahnya. Mungkin nanti ada kayak tugas-tugas dari sekolahan, tapi kan juga fokus ke olahraganya. Itu cara membagi waktunya sendiri bagaimana, Mas? Oke, baik, terima kasih. Ya, saya kan tadi sudah bilang di awal, nanti kan waktu tugas dan juga waktu latihan kan nanti tidak bersamaan. Biasanya kan kalau latihan sendiri itu sore, nanti kalau malam bisa mengerjakan tugas. Jadi misalkan tugas kan juga deadline 3 hari itu juga kan, ada yang beberapa deadline 3 hari ataupun 2 hari. Biasanya seperti nanti setelah latihan biasanya habis maghrib atau habis sisa saya mungkin mengerjakan. Jadi tergantung kepada diri kita masing-masing bisa mengatur waktu apa tidak, untuk sekolah gimana, untuk sekolah sepak bola itu gimana, dan sepak bola itu gimana. Baik. Jadi yang penting itu dari diri kita sendiri itu kayak ada semacam bisa mengatur waktu antara sekolah sama latihan juga. Yang Mas Vicky ini tadi kan katanya ada turnamen-turnamen, mungkin dari pemain juga kan memiliki itu ya, karena kan nggak semua pemain itu fokus di olahraganya. Mungkin Mas Vicky sendiri sebagai seorang pelatih itu menanggapi seperti Mas Vicky sendiri kan juga sibuk sekolah dan juga sibuk latihan.
gambaran mungkin dari cara melatihnya siswa yang sekolah sama olahraga itu bagaimana? Ya, untuk siswa yang masih sekolah dan juga pastinya kan ada pembagian waktu, Ya, mana betul. sekolah dan mana untuk latihan bola. Kita ambil contoh saja kalau pagi anak-anak mulai jam 6 itu sudah mulai latihan di lapangan ya. Untuk sorenya kita ambil mulai jam 4, soalnya jam 2-nya itu biasanya anak-anak kecil itu pada sekolah madrasah. Untuk saya pribadi, berhubung saya masih sekolah, pembagian waktunya misal ada tugas dari dosen atau dari kampus, saya biasanya itu untuk mengerjakannya di waktu malam hari seperti itu. Oke, berarti kayak ada porsinya sendiri-sendiri ya, Ya. Pak? Oke, tidak. Oke, kita lanjut deh, Mas. Untuk nanti kan udah penjelasan Mas Vicky mengenai pelatih ya. Untuk Mas Vicky sendiri nih, mungkin ingin dikasih siapa lah pelatih-pelatih Indonesia yang atau pelatih-pelatih luar. Mungkin pelatih yang di Indonesia dulu, Mas Vicky ingin dilihat sama siapa? Mungkin dari yang segi saya lihat oleh pelatih Indonesia sendiri yang bagus dan berlisensi yang juga ada AFC kayak itu, karena kalau nggak salah itu sebenarnya ya saya kalau pengen sekali dilatih oleh Indra Safri. Karena kenapa? Dilihat dari dia melatih dan juga segi permainan juga dilihat itu enak, kayak permainannya Barcelona itu tiki taka, jadi umpan 1-2 mas 1-2, jadi ball possession ball dan juga mainin juga bagus itu. Oh, pasti Mas Inggit itu ingin apa ya? Jadi sama Indra Safri ya. Iya. Gambaran Mas Inggit ya. Kenapa kok Indra Safri enggak Rama Darmawan ataupun siapa itu? Kenapa kan? Apa ya Indra Safri itu juga kan mungkin setahu saya belum terkenal lah, hanya dikenal juga waktu melatih Indonesia itu karena apa? Kok pengen jelas sama Indra Safri? Ya, yang pertama mungkin enak dilihat dan juga tidak membosankan ketika ditonton. Jadi mainnya itu banyak variasinya, tidak hanya dari sayap kanan ataupun sayap kiri doang. Jadi berbagai variasi, juga ada serangan, tidak mematok dari sudut itu, melainkan dari beberapa mana serangannya itu banyak untuk bisa mencetak gol ataupun mencetak gol itu. Oh ya, jadi karena mungkin Indra Safri itu banyak strategi yang pengen Mas Inggit pelajari, jadi Mas Inggit itu mau apa ya, ingin belajar sama Indra Iya. Safri. Jadi betul. Untuk Mas Vicky ya, ini kan Mas Vicky kan seorang pelatih ya, pasti kan ingin pemain-pemainnya itu mainnya bagus lah, atau itu dapat prestasi yang baik lah. Mungkin gambaran Mas Vicky ingin mendapatkan pemain yang seperti apa untuk kedepannya dari timnya Mas Vicky itu? Ya, untuk ke depan dari pemain yang saya latih yaitu satu, pemain tersebut harus disiplin karena itu kunci. Oh iya Iya. betul. Yang kedua yaitu tekniknya juga benar, mental juga harus benar. Mungkin itu 3 rangkaian itu yang saya inginkan kepada atlet-atlet saya untuk jenjang kedepannya yang lebih baik dan bagus. Oh, berarti kayak dari siapan dulu ya Mas? Iya. Oke, gambaran dari Mas Vicky yang menurut Mas Vicky ya, mereka sering nonton bola dari pemain Indonesia yang di kelas spirit itu ada nggak kayaknya pemain sepak bola Indonesia siapa? Mungkin yang ada di disiplin itu kan mungkin banyak, tapi yang Mas Vicky itu mengidolakan pemain itu. Ya, untuk saya sendiri melihat dari pemain-pemain liga, ada pemain yaitu namanya Ridho, itu back Persebaya. Dari penampilannya juga sudah kelihatan bagaimana dia disiplin
Contohnya bajunya itu setiap kali bermain di timnas ataupun di Persebaya selalu dimasukkan. Yang kedua yaitu untuk Ridho sendiri stabil terus. Terkadang kan pemain kadang misal hari ini dia main bagus, pertandingan selanjutnya loyo atau gimana. Kalau Ridho itu dari yang saya lihat dari pertama dia muncul ke televisi itu stabil terus seperti itu. Oh ya, berarti jadi Ridho itu pemain dari Persibaya ya. Oke. Mas Diki ini kan apa ya, orang pelatih ya, kayak melatih kayak biar mental dari seorang pemain itu jadi ketika kadang kan di sepak bola kan lapangannya kan besar ya, kalau stadionnya mungkin ada serangan-serangan dari pemain, itu kan membuat mental seorang pemain itu ngedown. Betul Mas Diki sendiri mental selain pemain, mentalnya Mas Diki itu kayak ngedown lah. Itu Mas Diki itu gimana cara melatih mental seorang pemain saat bermain itu mentalnya itu bisa jadi itu gimana menurut Mas Diki? Untuk melatih mental sendiri dari pelatih itu harus terus mengasih motivasi dan semangat. Ya. Karena itu kunci utama. Yang kedua kita sebagai pelatih harus mengevaluasi kepada seluruh pemain di saat kita bermain itu jangan saling menyalahkan. Kita harus saling mensupport agar permainan itu terus berkembang dan atlet tersebut itu bermain tidak membawa beban. Main happy kan enak. Oh, iya. Mau lari ke sana ke sini lebih leluasa seperti itu. Oh, ya betul. Jadi intinya itu pengaruh juga ya dari seorang pelatih untuk membuat mental pemainnya itu biar mainnya bagus ketika di lapangan. Ya. Oke, mungkin saya ingin dengar ceritanya Mas Diki nih. Mulai awal, mungkin kan Mas Diki dulu kan mulai awal dari pemain sepak bola terus sampai sekarang jadi pelatih, itu awal mulanya gimana? Awal mula saya bermain sepak bola, saya masih ingat saya masih kelas 3 SD. Dulu itu masih SD Mas? Masih SD. Ya. Sepatu saya aja itu yang merek Pro ATT itu. Oh iya, beli di pasar itu ya? Iya, beli di pasar. Oh iya. Terus kas kakinya itu yang Adidas seri 3 harga 7.000 itu. Oh iya. Kalau pakai tali sepatu ini dari bawah. Oh, yang digulung itu ya? Iya. Itu mulai saya bermain sepak bola dari kelas 3. Kelas 3 ikut event-event dari desa, kan ada SSB seperti itu. Ya. Ikut event terus. Setelah lulus SD saya merantau ke kota sebelah, kota Kendal. Oh, berarti Mas Diki itu belajar ilmu sepak bola itu berarti kan ke Kendal. Terus Kendal kemana lagi? Setelah ke Kendal saya ke Diklat Salatiga. Oh, di Diklat itu berarti di sana benar-benar main bola terus itu bagaimana? Kalau dibilang bermain sepak bola terus ya namanya Diklat pasti main sepak bola. Kita tidur jam 10. Jam 10 udah, berarti jam 10 itu udah harus tidur. Harus tidur. Bangun subuh, sholat subuh. Setelah sholat kita melakukan latihan jogging. Itu biasanya minimnya itu 3 kilo, maksimalnya itu 6 kilo. Dan itu setiap jogging 3 kilo maupun 6 kilo itu harus ada target. Biasanya itu pelatih bawa motor sambil membawa stopwatch. Setelah mau sampai ke finish itu pelatih ke depan terlebih dahulu sambil membawa buku dan stopwatch. Misal ini Mas Inggit pertama berapa, misal yang 3 kilo 20
koma berapa ya, begitu. Terus setelah selesai itu jam 7 pagi. jam 7 pagi Iya. jam 7 pagi kita berangkat sekolah sambil nunggu bis dari diklat itu jemput kita. Setelah sekolah pulang kalau dulu saya SMA pulang jam 3. Oh, jam 3 sore baru pulang. Iya, Oh, jam iya. 3 setelah pulang sekolah kita langsung sholat asar. Setelah sholat asar kita berangkat ke lapangan lagi, seperti itu. Oh, berarti tiap hari itu diasupi kayak tadi kan mungkin kelihatan fisik ya, Iya. jogging, terus kalau sorenya juga itu ya latihan. Sentuhan. Oh iya. Waktu di Salatiga ya, Salatiga kan benar. Ya. Salatiga itu Mas dengan keadaan tiap hari di kayak gitu, Mas Vicky pernah enggak kayak mengalami drop sakit atau gimana, pernah enggak? Kalau mengalami itu pasti Mas, karena kita ya dengan porsi latihan seperti yang tadi saya jelasin, fisik kita tetap tidak kuat, tubuh harus butuh istirahat seperti itu. Apalagi kalau mau ada event, ya udah kita latihan nambah porsi terus. Misal ini contoh, tapi ini tidak baik buat semua. Ya enggak apa-apa. Misal gimana? Misal gini, pagi latihan, Ya. setelah latihan sekolah belum jam sekolah, jam 12 saya sudah pulang. Berarti bolos, Mas Vicky bolos. Bolos. Oh. Iya. Bolos. Naik pagar sampai di mes, kan saya di mes, ada Ya. mesnya. Oh. Setelah sampai mes, nunggu istirahat cuma setengah jam. Setelah itu pakai sepatu ke lapangan buat nambah porsi latihan itu sendiri, seperti itu. Berarti di sana Mas Vicky itu termasuk itu ya murid yang bandel. Oh, jangan bilang kalau itu pasti. Oh, iya, iya. Semua siswa pasti punya tipikan masing-masing ya, Mas. Iya. Ada yang dia sekolah ya cuma sekolah dan sering nggak gitu juga. Oke, untuk Mas Inggit sendiri, ini kan mungkin dulu sama juga seperti Mas Vicky, kayak tadi kan cuma sepatu yang mereknya Pro ATT yang cuma beli di pasar dan juga sepatunya juga. Untuk Mas Inggit sendiri, awal mula mengenal sepak bola itu dari umur berapa? Untuk saya sendiri mengenal sepak bola itu sejak dari kecil itu ya hampir sama dengan Mas Vicky tadi, SD sekitar umur ya kelas 3, kelas 4 lah itu. Cuman kan waktu SD cuman kan ya itu masih hanya sekedar main bola. Terus salah satu jasa saya ada waktu SMP dan kemudian saya tertarik, kemudian saya ikut, dan itu pun juga SPB itu juga latihan di desa saya sendiri itu baru-baru saya setelah ikut itu. Berarti latihan sebelumnya itu saya keluar desa atau ke desa sebelah untuk latihan karena dari lapangan desa saya sendiri itu belum memadai dan juga masih ada yang rumput-rumput yang panjang, nggak terlawat lah intinya. Jadi untuk saya sendiri itu untuk belajar sepak bola itu saya keluar dari desanya sendiri untuk belajar. Setelah itu baru ada dari pelatih itu sendiri membuka di desa saya sendiri, kemudian membentuk Karang Taruna supaya bisa merawat lapangan tersebut supaya bisa dijadikan sekolah sepak bola. Mungkin itu. Ya mungkin ini ya kan saya kan dengar cerita-cerita mungkin ada sedikit kayak dorongan sebagai Mas Inggit itu seorang atlet sepak bola kan kayak mungkin dari internal, mungkin dari orang tua sendiri. Kalau misalkan dari luar kan bisa dari teman ataupun dari dari pacar ataupun gimana. Maaf ya Mas, kita kalau misalkan bahas cewek nggak apa-apa ya, kita sedikit bahas cewek. Oke. Untuk Mas Inggit sendiri sekarang punya pacar apa enggak? Jauh kok malah ketawa. Gimana ya? Dibilang punya ya gimana ya? Takut jodohnya. Ya apa yang namanya ungkapan kan bisa jadi adalah doa gitu. Untuk support seperti itu mesti ada, karena tidak mungkin dari support orang tua yang mendukung, support dari itu juga
sangat mendukung. Oke, berarti cewek itu sangat berpengaruh bagi Mas Inggit. Ya tidak terlalu juga sih. Terus? Mungkin yang paling utama itu orang tua. Kalau iya, misal kita betul. latihan orang tua itu Nggak mengizinkan. nggak mengizinkan atau kita latihan diam-diam itu kita pasti ada yang janggal di dalam hati. Tapi kalau orang tua kita ingin mengizinkan, itu kan kita kan enak. Oh ya silakan kalau mau latihan, kiranya butuh apa, kalau misal bayar berapa. Kan biasanya kan kalau berangkat latihan juga ada uang untuk iurannya, bener kan Mas? Iya. Ya untuk biaya ada uang iuran itu kan lebih enak Oke. kalau orang tua itu sendiri mengizinkan. Oke. Terus itu ya apa menurut Mas Inggit itu tadi kan pertanyaan belum dijawab ya, punya cewek apa enggak? Enggak punya apa enggak? Ya punya sih. Oh iya punya. Oke. Kunding mana? Kunding mana? Oke, ini itu saja ya pertanyaan dari saya. Ya semoga di video kali ini tuh mendapat para penontonnya itu mendapat wawasan dari seorang pemain ataupun seorang pelatih, kayak tadi cara dari segi melatihnya bagaimana, terus melatih sikap siswa yang kurang baik itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk Mas Inggit dan Mas Vicky sudah hadir dalam video kali ini. Oke, terima kasih. Ini silakan bisa diminum terlebih dahulu. Kalau di kamera di zoom kan. Masih bersama Mari Podcast. Oke guys, kesel takon-takon terus. Oke, itu tadi saya mewawancarai dua teman saya. Beliau juga seorang pelatih dan juga seorang pemain sepak bola. Oke, semoga saja di video kali ini bisa menambah wawasan ataupun tambahan pengetahuan dari teman-teman sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.